kelemahan struktural di anggaran kita. Nggak tahu lihatnya dari mana. Nah kalau kita lihat dari rasio utang ke PDB kita aman. Kita lihat dari defisit ke PDB kita aman. Pertumbuhan kita aman. Bahkan kita tertinggi kan di G20. Tumbuhnya 5,11% tahun lalu. Negara sekeliling kita seperti Thailand, di bawah kita pertumbuhannya, defisitnya 4. Malaysia juga ada 4 kalau nggak salah. Ke sana lah. Vietnam 4 tuh. Tapi kenapa yang diincar Indonesia? Ini masih pemerintahan baru dan Menteri Keuangan juga baru. Jadi mereka sangsi jangan-jangan yang Menteri Keuangan nggak bisa ngitung. Jadi itu kesalahan saya juga karena saya nggak pernah keluar negeri kan. Saya pikir sebelum Indonesia tumbuh 6% saya nggak akan keluar negeri. Tapi sekarang mesti berubah, kayaknya saya mesti marketing juga keadaan kita seperti apa. Jadi April nanti saya akan keluar negeri untuk memastikan bahwa Menteri Keuangan kita ngertilah apa yang dikerjakan. Kalau kita lihat dari cara pemerintah Indonesia mengendalikan tadi kegaduhan ekonomi tahun 2025 kemarin, sebetulnya amat luar biasa tanpa menembus batas fiskal, batas kehati-hatian fiskal, kita bisa membalik ekonomi dan tumbuhnya tertinggi, ngalahin Cina segala macam. Tapi tetap aja nggak laku. Artinya ada sisi lain yang dinilai yang masih belum meyakinkan para lembaga pemerintah tadi. Tapi ya kewajiban kita adalah memastikan bahwa apa yang dikhawatirkan oleh mereka tidak terjadi dan ekonomi kita ke depan tumbuh lebih cepat lagi. Setelah hitungan kita triwulan pertama ini bisa tumbuh 5,5 sampai 6%. Mudah-mudahan lebih cepat dari 5,5 ya, signifikan dari 5,5. Itu secara otomatis akan paling enggak membuat impresi awal bahwa di sini pertumbuhannya berkesinambungan dan tidak membahayakan fiskal. Kami akan atur betul supaya itu terjadi. Salah satu concern mereka adalah pendapatan pajak, bea cukai, yang lain-lain katanya berisiko karena tahun lalu lebih rendah dari tahun sebelumnya. Tapi kita pastikan ini akan membaik tahun ini. Saya sudah mengocok ulang orang-orang pajak, jadinya belum tapi. Yang terus serius loh. Dan bea cukai juga sama, di sekelilingnya sudah kita bersih, kita rapikan. Harusnya ke depan akan lebih bagus lagi. Sebagai indikasi awal, pengumpulan pajak di dua bulan pertama tahun 2026 ini tumbuh sebesar 30% di Januari maupun Februari dibanding tahun lalu. Artinya stabil di sana. Dan kita akan pastikan itu akan stabil terus ke depan. Ini tentunya didukung oleh pembaikan ekonomi kita. Jatuh, sekarang udah baik, naik terus Januari, Februari, Maret, April, Mei akan kita pastikan semua faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi itu berjalan dengan baik. Misalnya apa? Belanja pemerintah, apalagi likuiditas di sektor finansial kita jaga juga bersama dengan Bank Sentral, apalagi kendala berbisnis akan kita perbaiki secepat mungkin. Kita akan fokus ke proyek-proyek yang besar yang memberi dampak ke perekonomian. Ini kan perjanjian dengan Amerika ada beberapa sektor yang diuntungkan kan, misalnya tekstil dan lain-lain. Ya kita tidak akan biarkan, saya akan monitor bagaimana akses mereka ke sektor finansial dan kita akan bantu semaksimal mungkin. Untuk itu kan saya punya lembaga penjamin ekspor Indonesia ya untuk mendukung kinerja perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor. Jadi kita akan gunakan semua engine of growth untuk memastikan semuanya jalan sehingga keraguan para lembaga peringkat itu bisa terbantahkan. Jadi sekarang saya nggak bisa ngomong
hanya, oh ini ke depan akan begini, karena ini mereka udah nggak percaya. Sepertinya ya. Kalau gitu ya udah, kita lihat datanya seperti apa. Tak, 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 tak. Itu akan membuat mereka terpaksa merubah asesmen mereka terhadap Indonesia. Itu mungkin yang pertama untuk yang rating-rating. Jadi ada, nggak usah takut tadi S&P, mana apa? Fitch mengeluarkan outlook negatif. Wah, gabung dengan global ya, sahamnya jatuh, bursa sahamnya jatuh. Enggak, fondasi kita masih kuat, enggak ada yang berubah, kita masih dalam fase akselerasi pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau udah tutup belum saham, udah tutup, nggak apa ngomong sekarang. Itu kemarin itu turun lagi ya, the time to buy sebetulnya. Jadi Anda nggak usah takut, tapi main saham nggak? Sekarang lagi sedih ya? Nggak usah takut, jadi lu makanya undang gue sering-sering pasti naik. Enggak, emang fondasinya diperbaiki, betul-betul diperbaiki. Saya monitor terus kelemahan-kelemahan di ekonomi, yang jelas kita akan perbaiki terus ke depan. Saya punya SMP sendiri ya kita punya. Ini apa? SMI, kita punya LPEI, kita punya PII, kita punya SMF, ada banyak lembaga yang belum kita optimalkan. Gak mungkin selama ini santai-santai aja buat gaji gede, tapi mereka kerja. Tapi saya akan dorong lebih keras lagi supaya mereka bisa bekerja lebih keras mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita punya juga INA, punya uang banyak dia, belum terlalu digunakan secara maksimal. Kita akan pastikan dia bekerja lebih keras ke depan. Jadi engine of growth-nya kita jaga dari sisi fiskal juga. Selain kita pastikan yang private sector jalan. Jadi gak ada masalah itu. Oke, langsung tanya jawab aja. Oh masih rahasia ya? Masih rahasia. Agak. Jebol apa? Kata siapa? Ini. Katanya masih udah di atas. Kita udah exercise untuk masing-masing harga minyak sampai berapa, gimana kondisi APBN kita. Nah, mereka masih rahasia, jadi nggak saya keluarkan, nanti mungkin di Rabu kita keluarkan gambarnya. Tapi yang jelas kita udah exercise sampai kalau harga minyak naik ke $92 per barrel, apa dampaknya ke defisit. Kalau nggak diapain, defisit kita naik ke 3,6% kalau nggak salah dari PDB. Itu kalau kita nggak ngapa-ngapain. Tapi kan biasanya kita bisa melakukan langkah-langkah penyesuaian sehingga kita bisa menjaga tetap di bawah 3%. Kalau harga minyak $92 per barrel, apakah itu kiamat buat kita? Enggak kan. Kita dulu pernah melewati keadaan di mana harga minyak sampai $150 per barrel. Jatuh nggak ekonominya? Agak melambat, tapi nggak jatuh. Jadi kita punya pengalaman mengatasi hal itu. Kalau emang anggarannya nggak kuat sekali, nggak ada jalan lain ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM. Kalau memang harganya tinggi sekali dan anggarannya udah nggak tahan lagi. Bagi saya tinggi 185 lah tinggi kayak saya. Lo tinggi lo berapa? $92 minyak itu supaya nggak defisit, artinya naikin harga BBM. Jadi thresholdnya segitu. 92. Enggak. Lu mah provokatif banget lo. Dengar nih, Mas Yudi nih. Enggak, atau Kita sudah exercise kalau harga minyak $92 selama setahun rata-rata. Nah, itu kan APBN kan setahun. Maka defisitnya menjadi 3,6 lebih persen tadi. Nah, kalau itu kita akan melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Bisa dengan yang lain kan. Bisa penghematan di mana? Misalnya penghematan di MBG. Senang ya? Senang. bagus. Senang. Nah, kita lihat. Yang jelas MBG kan program yang bagus, tapi kita akan cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung
langsung makanan itu, yang lain-lain lah gitu. Misalnya beli motor, seluruh SPPG-nya diganti motor, mereka senang saya rugi. Misalnya lagi beli komputer, seluruh SPPG-nya dikasih komputer. Enggak, ada kemungkinan ada anggaran MBG yang diajukan adalah yang enggak terlalu penting. Tapi yang untuk makanan kita nggak akan ganggu sama sekali dan kita akan dukung supaya optimal. Dan ini bukan berarti saya akan motong MBG, enggak. Tapi ini kan potensi mana yang dipotong. Misalnya lagi PU, ada belanja-belanja yang bisa digeser ke tahun depan untuk bangun apa. Macam-macam program yang mereka punya. Pengobatan, ada sekolah, ada ini. Kan kadang-kadang juga mereka nggak bisa bangun semua karena emang nggak bisa, kita nggak punya itu loh, Bandung Bondowoso belum ada di sini. Dimana dipanggil sekali langsung jadi seder. Kalau itu jadi ada kita geser-geser ke tahunnya. Kalau KDMP kan saya hanya bayar 40 triliun per tahun. Yang lain dia urusannya dengan perbankan kan. Jadi saya itu tetap aja saya akan keluarkan seperti itu. MBG bukan program saya dan saya lihat programnya cukup bagus kalau dijalankan dengan baik dan optimal. Dampaknya besar sekali. Lu tingginya berapa? Cuma 50, stunting bukan? Saya tinggi 185, stunting enggak? Enggak juga. Kenapa beda? Mungkin ada genetik, tapi ada juga kemungkinan gizi beda. Saya waktu kecil rumahnya dekat peternakan. Setiap sore dapat susu segar, minum itu aja. Jadi tinggi. Kayak kira-kira possibility itu ada. Jadi program itu bagus untuk menghilangi stunting. Harga sayur jadi mahal, harga kangkung ikut jadi 10.000 gitu. Terus harga daging juga naik di pasaran kayak gitu Pak. Banyak yang bilang ngeluhnya karena semenjak ada MBG. Pak kadang cuma pisang doang atau bahan-bahan mentah aja, itu gimana sih Pak pemerintah mengelolanya? Saya nggak ikut campur karena pelaksanaan itu kan mesti lihat berapa SPPG yang melakukan itu, pasti nggak semua kan. Saya yakin nggak semua. Tapi Anda tanya ke Pak itu deh, Pak Dadang gimana? Nggak gini, suatu-suatu kita akan lihat, kita kirim orang-orang kita ke lapangan. Keuangan kan di mana-mana banyak. Nanti kita lihat kalau yang begitu kita kasih masukan ke MBG-nya supaya dijalankan lebih baik. Tapi MBG itu program yang baik kalau dijalankan dengan baik itu aja. Tapi bukan urusan saya untuk motong itu. Saya memastikan aja bahwa uang yang dibelanjakan itu tepat sasaran, tepat waktu, dan bocornya sedikit. Kalau nggak ada bocornya. Yang sebelum-sebelumnya gitu Pak, dari yang sebelumnya itu pemerintah udah ada hasil evaluasinya tidak sih Pak? Mengingat sampai sekarang pun kalau ngelihat di media sosial tuh masih banyak video dari masyarakat yang memang penyaluran MBG-nya itu tidak sesuai. Maksud aku kan dari yang rating sebelumnya tuh jangkanya sampai yang fitch terbaru ini kan banyak lumayan lama ya Pak. Evaluasi dari Kementerian Keuangan, pemerintah itu bagaimana gitu Pak dari BG-nya itu sendiri? Apakah sudah ada perbaikan namun memang dalam implementasinya di bawah-bawahnya itu tidak sesuai Pak? Terima kasih. Kalau semua orang itu dapat MBG dengan bagus, optimal, pasti nanti orang-orangnya setinggi-tinggi saya, kira-kira gitu. Kan gini, ini kan program baru, pasti gak berjalan dengan 100% mulus gitu. Yang penting adalah kalau ada kelemahan diperbaiki aja itu. Gak ada prospeknya, lu jangan ini negatif lu. Lu agen rahasia sana ya? Sebenarnya kalau outlook aja sepertinya nggak seberapa dampaknya, kalau nggak salah cuma 2 basis point ke kenaikan surat utang yang 10 tahun.
Tapi ketika ada gangguan orang itu yang membuat kenaikannya cukup tinggi 10 basis lebih jadinya kalau nggak salah mana Pak Minto. Di situ. Tapi itu kan bisa dikendalikan dengan pengendalian likuiditas di pasar, di perekonomian. Kalau likuiditas di sistem finansial cukup juga nanti akan turun. Saya sudah minta Pak Prima untuk memastikan itu bisa terjadi di mana keuangan akan memanage cash-nya sehingga memastikan likuiditas di pasar cukup. Mana saya nggak pernah BI, kita udah tidak memakai apa yang disebut burden sharing. BI akan beli di pasar sekunder, bukan di pasar primer lagi. Jadi BI independen. Itu juga yang dikhawatirkan oleh beberapa lembaga pemerintah. Tanyakan oleh mereka, gimana burden sharing? Itu kan sepertinya BI di bawah pemerintah, bukan di bawah pemerintah. Membiayai belanja fiskal pemerintah. Itu suatu daerah yang dianggap suci dalam kebijakan moneter. Mereka harus independen, kebijakan moneter tidak boleh memonetize. Mereka tidak boleh memonetize kebijakan fiskal dalam pembelian di pasar primer, apalagi burden sharing. Jadi kita tidak melakukan itu lagi. Harga minyak 92 itu di bawah skenario moderat kah atau skenario buruk kah? Ya, jadi mungkin biar lebih clear Pak. Ada dua skenario. Yang pertama skenario apa? Skenario dia bilang skenario buruk. Habis itu berikutnya adalah worst case scenario. Gimana sih? Jadi yang itu adalah yang normal yang sekarang kan 60-an. Yang 60. Dianggapnya kan existing 60 kan? Kan? Sebelum ada gejolak kemarin kita pakai itu. Terus begitu gejolak kita let's say diasumsikan naik yang worst scenario. Apa namanya? Worst apa? Second worst apa? Skenario yang kedua lah. Skenario jeleknya itu minyaknya sampai 72 masih aman defisitnya nggak jauh-jauh amat, masih dikendalikan. Skenario yang terburuk ya tadi ke 92. Nanti mungkin next meeting di Rabu kita paparkan kan. Sekarang katanya masih rahasia, gue juga bingung kenapa rahasia. Soalnya sekarang buka puasa, kenapa serius sih? Apanya? Harganya? Kan bagus mestinya. Masih kita hitung karena batu bara di sini. Ada kenaikan, tapi ada pembatasan produksi, netnya masih kita hitung. Pak Purbaya, dengan kepanikan orang terkait dengan stok minyak gitu Pak, ini kan juga didorong soal diversifikasi energi ya Pak. Kan kalau Indonesia tahun lalu itu udah ada insentif untuk mobil listrik. Nah tahun ini lanjut nggak sih Pak? Kan ini juga biar supaya nggak ketergantungan sama BBM. Proposalnya belum masuk saya, jadi saya nggak tahu. Saya ikut aja kalau emang bagus ya kita ini kan. Cuman kalau harga minyak yang tinggi kan kita, ini bukan pertama kalinya perang yang berdampak harga minyak kan. Waktu itu tahun 2012-2013 harga minyak sampai 150. Belum turun drastis. Kita bisa survive. Tahun 2005 kita naikkan harga BBM sampai 127%. Kita bisa survive. Selama kebijakan lain dijaga. Jadi setiap nanti ada kebijakan tertentu yang terpaksa dilakukan, pasti ada kebijakan yang lain yang tetap menjaga pertumbuhan ekonomi. Jadi penegasan Pak, berarti kalau misalnya dari Kemenperin mengajukan untuk insentif mobil listrik lagi dari Kementerian Keuangan bisa? Saya hitung lagi. Kan saya belum diskusi, saya nggak ngerti, saya belum diskusi kan. Kalau diskusi saya lihat kalau emang bagus ya naikin, kalau enggak ya enggak. Soalnya sudah banyak yang investasi juga kan Pak? Bisa aja, tapi defisitnya melebar. Jadi kita hitung berapa dampak ke defisitnya. Kita masih hati-hati karena sekarang kan banyak tekanan dari BBM juga ada.
Dari ekspor juga mungkin terganggu. Dari apalagi minta ini. Kita akan hitung seberapa besar dampaknya ke defisit kita. Kalau nggak terlalu besar atau di bawah 3% kita kerjakan. Pak Purbaya mengulang lagi Pak terkait dengan bakalan bisa berlangsung 3 bulan gitu Pak. Sekitar 3 bulan perang ya Pak. Kalau misalnya ini terjadi gejolaknya itu tidak masih panas gitu Pak, dan juga Selat Hormuz juga ditutup dan segala macam, itu kan tentu berdampak ke rupiah juga ke CP kita dan global juga tentunya mempengaruhi ya Pak ke segala macam domestik. Nah, apakah ada potensi untuk penyesuaian asumsi dasar dari APBN 2022? 3 bulan kan cuma 1 triwulan kan. Kita lihat kan kita setahun ada 4 triwulan. Itu kalau di average dibagi 4 lah dampaknya. Kita lihat kalau dibagi 4 jadi gimana. Saya rasa kalau 3 bulan aja saya belum akan merubah macam-macam tuh. Karena setelah itu stabilize semuanya. Biasanya kalau udah perang harganya naik, begitu selesai perang harganya turun semua tajam. Anda ingatkan minyak tahun berapa harganya $25. 2022 ya? Kan Ukraina 22 ya? Turun ke bawah kan? Sebelumnya juga sempat turun ke bawah. Saya ingat tahun 2019 ketika kita menghitung pengambil alihan Chevron, harganya di bawah sekali. Kita asumsi $25 ya udah ketinggian waktu itu. Mereka bilang nggak mungkin, di bawah kan. Sebelumnya, gue ingat sebelumnya. Sebelumnya pernah, karena kita mau ambil Chevron, itu sebelum COVID kayaknya, yang itu siapa itu 2019-an. Jadi pernah harga minyak di bawah. Jadi dia akan naik turun tergantung supply dan demand. Tapi kalau saya lihat sih dalam keadaan normal, harusnya harga minyak akan terus turun ke bawah. Kenapa? Amerika sudah membolehkan eksplorasi di Alaska. Itu kan masuk nggak lama lagi itu. Yang lain juga sama. Nanti kalau Venezuela minyaknya juga dimasukkan ke pasar, ya turun juga. Jadi dari supply sih sebetulnya cukup seharusnya. Makanya naiknya kan naik kencang tapi nggak gila-gilaan kan, baru 89 sekarang kan. Berapa? Udah 90 belum kan? 8 sana kan? Itu. Saya pikir si fundamentalnya ini akan turun lagi ke bawah. Jadi takut begitu beritanya terang lagi, akan adjust ke bawah lagi. Jadi kalau sekarang saya tiba-tiba rubah anggaran, contohnya bisa berubah lagi. Rugi saya pusing. Jadi kacau. Jadi 3 bulan sih kita masih tahan. Gak usah takut. Orang aja. Triwulan pertama 8%. Nggak pernah lah. 6. Apa nanti di berat 2018 baru mungkin kita lihat 8 tuh bisa kelihatan tuh. Nggak ada. Belum. Jadi jangan setiap gejolak baru 2 hari lu rubah semua. Nanti berantakan ini. Justru keahlian peramal tuh di situ. Jago nggak ramalannya, pas nggak ramalannya. Yang jelas kita sudah masuk fase ekspansi sekarang yang akan berlangsung sampai 2029 atau 2033. Gak usah takut, gejolak di bawah pasti ada tuh. Pasti ada. Tapi kita akan neutralize dengan respon kebijakan yang pas lah. Kalau di pasar modal biasa tuh naik turun. Yang penting Anda tahu fondasi ke depan seperti apa. Fondasi ekonomi seperti itu harusnya pasar modal juga kalau bawah banget times to buy. Kalau kata broker kalau naik terus rugi dia, turun terus juga rugi, flat juga rugi. Yang bagus begini. Jadi Anda pemain di pasar modal gak usah takut. Kalau investor di pasar modal kan jangka panjang, asal lu jangan beli saham gorengan aja. Pak, mau nanya masalah lain Pak. Jadi banyak isi Cortex Pak, terutama jadi banyak warga yang kurang bayar gitu Pak. Jelasan dari Pak Menteri. Itu bukan ngeluh isi Cortex, mengeluh ketahuan kurang bayar. Itu banyak Pak. Bahasa apa?
Oh. Iya, saya sudah deteksi Banyak itu, yang tapi saya mengeluh loh, sedang Pak. selalu perbaiki itu untuk ke depan ya. Tapi yang jangka pendek nggak bisa. Yang jelas kita akan galakan para pegawai pajak di seluruh Indonesia untuk membantu masyarakat mengisi pajaknya, kortek itu kalau ada kesulitan. Kurang bayar, yang pasti kurang bayar. Sekarang kortek itu jago. Karena dulu kan kita masukin satu-satu SPT. Saya lihat kemarin caranya kortek kerja. Yang ngisi kan, yang SPT itu penariknya kan ngisi semuanya. Itu otomatis terintegrasi. Jadi nggak akan ada yang bisa lepas dari pengamatan korteks. Kalau dia punya 2 atau 3, kalau gajinya gede ya, 2 atau 3 sumber penghasilan, pasti kurang bayarnya. Kenapa? Karena kan yang pertama pasti ngitungnya dari ini 0 sampai ini 25%, dari sini ini sekian kan. Pendapatan yang lain sama gini. Padahal kalau digabung, ya mungkin yang pertama di sini 0 sampai 25 udah sampai kenanya 25, banyak duit atau lebih tinggi. Jadi korteks memang bisa menangkap kewajiban Anda yang sebelumnya nggak dibayar. Pak Purbaya. Itu bagusnya korteks. Katanya Anda minta pengumpulan pajak yang lebih baik. Itu antara lain caranya. Hitungan saya kalau lebih 2 pasti bayar, pasti nambah. Pak Purbaya mau nanya, tadi kan Bapak penerimaan pajak itu tumbuh tinggi 2 bulan berturut-turut. Boleh tahu Pak, itu faktor-faktor pendukungnya tuh apa aja ya Pak? Ya pertama emang ekonomi lebih baik dibanding tahun lalu. Januari dibanding tahun lalu lebih bagus, Februari juga lebih bagus lagi. Itu. Yang kedua, kalau kita lebih baik juga lah kira-kira. Apa karena nggak apa-apa low base. Dibanding kalau low base negatif juga. Tapi kalau kita lihat Januari ke Februari tumbuhnya makin kenceng kan. Let's say dari tax collection-nya dari elemen tertentu yang berhubungan dengan economic activity dari pajak naik dari 7% di Januari ke 19% di bulan Februari. Harusnya lebih sedikit sih kalau itu lebih jago. Malah kita mau lihat ada enggak orang-orang pajak yang masih bermain sehingga kita akan menutup kebocoran itu. Utamanya itu. Dugaan saya ya. Kita sih inginnya tumbuh terus 30% sampai akhir tahun. Apanya? Tadi saya bilang, saya harapkan sampai akhir tahun bisa tumbuh 30%. Pak Dirjen siap kan ya? Siap. Pak Purbaya. Walaupun kita akan kerja keras ya. Pak. Nah, kita kan tahu kita bertemu terus sih. Kita disebut Satgas Reformasi di tempat kita ada yang ikut di bagian tempatnya Pak Bumasita ya. Bisa. Saya udah pindah tapi kita ikut terus. Yang jelas kalau ada kendala kita langsung ngomong ke Bu Kiki lain-lain termasuk untuk mendukung perekonomian. Kalau kita lihat kan yang dikerjakan adalah sesuai dengan dijanjikan kemarin kan. Jadi itu delivering promise yang sudah diumumkan sebelumnya. Pak Purbaya. Akan lebih bagus. Stefano Pak dari Reuters Pak. Stefano dari Reuters. Mau nanya Pak, itu pemerintah Qatar baru bilang harga minyak itu bisa sampai 150 Pak. Tadi kan Bapak bilang
worst case-nya 92, apakah udah ada assessment terbaru mungkin kalau Kamu nama harga siapa? Stefano Pak. Halaman terakhir Pak, Apa dalam kurung Pepen? samaran Pak. Jadi lo Iya, Pak. nama panggilan Pepen, jadi Stefano. Hebat amat lo. Kalau udah deket Pepen gitu. Iya Pak, pemerintah Qatar bilang harga minyak itu bisa sampai 150 Pak. Siapa yang bilang? Menteri Energinya Qatar Pak. Apakah udah ada assessment mungkin kalau, tadi kan Bapak bilang worst case 92, mungkin udah ada assessment lebih dari itu Pak, misalnya kalau 150. Kalau 150 saya bisa bilang very unlikely to occur. Kenapa? Waktu 2013 juga diprediksikan sampai ke 200, tapi terus paling tinggi 145 kalau nggak salah bisa turun. Karena kalau harga minyak terlalu tinggi, masyarakat dunia nggak bisa bayar, demand-nya akan melambat, ekonomi akan melambat, akibatnya demand minyak juga turun, akibatnya harga turun juga. Pak Purbaya, Bapak. Ya, makanya dulu ada yang bilang, oil menuju 200. Wah, dikenali mana? Gue bilang nggak mungkin, kenapa? 150 juga udah jatuh ekonomi, harga pasti turun apa? Nggak ada yang beli. Kira-kira begitu. Jadi si perusahaan minyak juga mesti hati-hati. Once dia harganya terlalu tinggi, demand turun, pasti penjualan turun, dan orang-orang akan mencari energi alternatif sehingga minyak menjadi tidak laku. Pak, penasaran aja, Pak, pemerintah udah bahas ada Pak, kemarin kemungkinan kan adjustment harga BBM bersubsidi nggak Pak? Adjustment harga BBM bersubsidi? Belum, karena saya bilang sekarang kita masih aman anggarannya. Oke Pak, saya Debri, kompas.com. Kemarin kan Bapak ngeluarin PMK nomor 8 ya Pak, 2026 yang ngewajibin bank itu untuk setor informasi kartu kredit ke DJP. Nah itu sebenarnya gimana sih Pak, maksudnya nantinya Kemenkyu ngejamin data si pemilik kredit itu untuk nggak bocor, terus kenapa harus disetor lagi ke DJP? Emang DJP Kalau data Anda kan saya juga udah punya sebetulnya. Tapi emang kita treat secara secara hati-hati dan nggak bocor, dan sistem keamanan kita kan bagus kan IT-nya. Jadi nggak masalah itu. Tujuannya sebenarnya buat apa Pak? Dipantau itu loh Supaya Pak. cepat mendeteksi transaksi. Mungkin Pak Dirjen, silakan Pak Dirjen. Juga sudah saya jelaskan pada pertanyaan yang serupa. Pak Bimo. Pepet Pak Bimo. Nah, terima kasih. Jadi permintaan data itu lebih ditujukan untuk mengidentifikasi transaksi yang dilakukan oleh merchant. Jadi bukan pengguna kartu kredit. Itu tujuan awalnya. Nah, kalau bicara masalah kedaulatan data, keamanan data, sistem kami itu sudah tiap tahun direview oleh OECD, bahkan terkait dengan layak tidaknya kami melakukan automatic exchange of information dan hasil auditnya selalu layak. Di luar itu juga stress test, pen test terhadap security, keamanan data, kedaulatan data juga dilakukan oleh SN, oleh Komdigi untuk perlindungan data pribadi. Jadi kami pastikan confidentiality of information-nya wajib pajak yang dilindungi pasal 34 Undang-Undang KUP itu akan kami lakukan. Oke, jadi gitu. Gak ada data baru yang kita gak bisa kuasain. Itu emang mempercepat. Saya sih ngelihatnya mempercepat proses saja. Hari ini sudah cair. Mungkin kemarin belum bagian, hari ini udah cair. Coba Anda cek teman Anda. Udah tadi. Tadi sebagian cair kok, sebagian cair. Udah cair. Tergantung saat. Uangnya kan di kita. Ini tergantung kita, begitu kita beres sudah keluar ya. Berita tentang tadi harus sudah keluar semuanya hari ini, jadi nggak usah takut. Ini seminggu depan ini udah keluar, sebagian besar udah keluar kan sekarang. Saya nggak tahu kalau instansinya belum minta ya, belum mencairkan atau belum keluar, tapi mereka sudah bisa mencairkan sejak pagi ini kalau nggak salah. Ini. Aparatur negara ini Maret 6 Maret
1630 ya. Aparatur negara pada pemerintah pusat, jumlah realisasi THR yang telah dibayarkan pada tanggal 6 Maret adalah sebesar 3 triliun untuk 631.000 pegawai dari total 2,2 juta ASN. Berarti ada yang masih belum ngambil kali. Yang kedua, pembayaran THR pensiunan gaji ke-13 pensiunan telah disalurkan sejumlah 11,4 triliun untuk 3.568.570 pensiunan atau 93,55%. ASN daerah telah terrealisasi sebesar 127,6 miliar untuk 16.848 pegawai yang telah dilakukan oleh 3 Pemda dari 546 Pemda. Jadi seperti itu, tapi sudah siap semua, tinggal berapa cepat mereka mencarikan itu. Pak, soal pemerintah Cina kan menurunkan target pertumbuhan ekonominya ya Pak, ke level terendah sejak 30 tahun. Di 4,5 sampai 5% untuk 2026. Itu bagaimana Pak tanggapan pemerintah mengingat Cina ini mitra dagang utama Indonesia? Dan berapa sih Pak dampak hitungannya ke pertumbuhan ekonomi? Pertama, eksternal atau ekspor, domestik ekonomi memberi kontribusi sekitar 90% ke domestic demand, kontribusinya 90% ke perekonomian. Jadi yang eksternal kira-kira 10%. Kalau saya jaga yang 90%, yang 10 melambat pun nggak terlalu apa-apa. Tapi untuk meminta, Cina kan pasti berdampak kita juga yang 10% itu kan. Kita harus minimalkan itu dengan cara apa? Meningkatkan daya saing produk kita di pasar Cina dengan berbagai macam cara. Tapi gini, Cina kan udah besar ekonominya, tumbuh 4,6 mana bilang tadi? 4,5 sampai 5%. Oh masih cepat, melambat. Kalau 4,55% kan demandnya masih tetap gede, dari size yang gede. Jadi potensi market kita di sana masih ada, asal kita pintar-pintar menjaga daya saing produk kita. Nanti kita akan bantu perusahaan-perusahaan eksportir untuk bisa lebih bersaing di pasar global. Lewat LPI dan alat instrumen yang kita punya lainnya. Baik, izin Pak. Swasta banyak yang menentang tuh Pak, katanya untuk swasta dianggap kena pemotongan pajak pakai tarif efektif. Nah itu ada yang menganggap tidak adil Pak, jadinya karena ASN ditanggung pemerintah tapi swasta kena pemotongan pajak. Nah itu gimana sih Pak dari Pak Purbaya mungkin? ASN bayar pajak nggak? Pak Bimo boleh Pak. Pak Bimo. Ini kayaknya nggak puas Pak, kemarin udah nanya udah dijawab, udah diberitakan. Jadi gini, semua dipotong pajak. THR ini kan bagian dari penghasilan tidak teratur dalam setahun yang bisa 1 atau 2 kali kan, THR atau gaji 13. Kalau ASN TNI Polri itu juga dipotong hanya karena pendanaannya dari PPN itu ditanggung oleh pemerintah. Beberapa pegawai swasta pun juga ada yang di gross up ditanggung oleh perusahaan masing-masing. Jadi nerimanya utuh. Jadi protesnya ke bosnya lah, ke pemerintah. Tarif efektif rata-rata. Sebenarnya enggak masalah. Justru itu memudahkan wajib pajak untuk membagi beban secara event per bulan. Kayak gini, itu proses seperti itu kita akan menjalankan itu pajak yang cukup fair. Pemerintah untuk ASN ditanggung sendiri, kan bosnya. Jadi kalau swasta protes ke bosnya juga. Swasta akan kita merubah peraturan parsial ini memenuhi kebutuhan satu pihak saja. Izin Pak, ada juga yang swasta yang DTP Pak, beberapa sektor tertentu Pak. Iya Pak, iya. Tapi kan sektor itu. Jadi basically seperti itu. Jadi swasta juga ada di DTP loh. Oke. Jadi yang 200 triliun itu kan kita perpanjang di perbankan kan, 6 bulan kemudian kan. Itu jelas membuat base money atau MNO-nya jadi efektif betul-betul seperti
jumlah uang yang di lapangan itu menciptakan base money tumbuhnya mendekati 13% kalau angka terakhir ini. Jadi itu memberi gairah ke perekonomian karena perbankan jadi minjamkannya ke masyarakat kan, ke perekonomian. Anda lihat kan ekonomi jalan lagi. Tadi sempat mau jatuh tuh, saya perpanjang bagus lagi. Dan saya sudah minta ke Pak Prima untuk menggeser juga sebagian uang yang kita miliki, ada 200 triliun lagi di BI ke perbankan, tapi dengan skema yang lebih fleksibel di mana kita bisa masuk keluar masuk kapan aja. Udah minggu lalu dijalankan, akan tambah lagi. Yang 200 yang agak jangka panjang kan, nanti yang mungkin 100 lagi yang bisa keluar masuk. Artinya enggak terikat dalam deposito jangka panjang, tapi jangka yang lebih pendek dan fleksibel. Dari uang kita yang di BI, yang belum dibelanjain, taruh di situ. Kalau yang sampai 300 triliun udah agak nganggur tuh. Tapi yang tambahan mungkin ya, yang nanti akan dibelanjakan juga. Ya, kan daripada saya taruh di BI, perbankan nggak punya akses, saya pindahkan aja ke situ biar ada tambahan uang dari sistem perekonomian. Nanti kalau kita belanjakan juga, kalau kita belanjakan juga kan langsung jadi nggak berkurang. Tapi sebelum dipakai dia sudah membantu sistem perekonomian. Pak Purbaya nanya soal Kalau aman lah. Sorry Pak. Senang. Mau nanya Mbak dari mana Mbak? Tailon. Gimana? Tailona Pak dari Tempo. Orang. Mau nanya soal Puasa nggak? Nah, dia nggak puasa, dia soalnya kenceng banget. saya Kristen kebetulan Pak. Mau nanya soal ini Pak, lelang Sun. Kan yang di lelang 3 Maret lalu itu penawaran investor yang masuk tuh hanya sekitar 50 triliun ya Pak. Dan tren penawaran ini kan terus turun dari awal tahun. Nah kemarin kan sempat dijelaskan kalau ini musiman ya Pak. Nah kalau dari Bapak sendiri apa sih yang jadi penyebabnya? Apakah kondisi geopolitik global dan penilaian kayak Moody's sama Fitch kemarin itu berdampak juga ke investasi di surat berharga negara? Terus yang kedua, dengan melandainya penawaran ini dampaknya gimana dan bagaimana strategi untuk mengejar pembiayaan di kuartal 1 ini? Terima kasih. Saya pikir mungkin sebagian investor jitter, takut, ke depan apa dampaknya. Dan mereka wait and see, nunggu sampai yieldnya naik lebih tinggi lagi. Alias mereka ogah rugi lah. Tapi kan masih masuk, yang BI masih masuk. Tapi yieldnya naik sedikit kan. Itu kita lihat itu karena memang tadi mungkin juga itu dan ada juga dampak likuiditas yang mulai agak mengetat. Makanya saya minta Pak Prima untuk masukkan uang ke sistem lagi. Kalau uang cukup kan harusnya yieldnya nggak kemana-mana. Nggak akan pakai ke situ atau instrumen pemerintah yang lain. Jadi semuanya berhubungan dengan manajemen cash atau manajemen kebijakan fiskal dan moneter yang pas, yang cocok di perekonomian. Jadi kalau keadaan bagus pun kalau kita hancur salah pasti nggak kemana-mana tuh barang, takut semua. Tapi saya yakin ini hanya jangka pendek. Karena kita menjalankan perbaikan kebijakan ekonomi yang konsisten dan serius.